Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Robert Ilman, delegasi dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, akan membacakan Furu'un yundabu al-aklu fi shawmi naflin walau mu'akkadan ila akhirih. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Furu'un ay hadhihi tegese utawi iki iku furu'un piro-piro cabang hukum yundabu den sunataken opo al aklu mangan fi shaumi naflin ing dalem puasa sunnah walau muakkadan lan senajan iku den bangetaken sunahe opo saum lirdai dit ta'ami krana ngarepaken ridoe wong kang anduweni panganan bi ansyaqqa gambare yen to berataken alaihi ing atase ta'am opo imsakuhu nahan poso walau akhiran nahari lan senajan iku ing dalem akhir waktune siang lil amri krono perintah bil fitri kelawan mangan wa yustabu lan den paringi pahala sapa fatir alama ing atase perkara madha kang wis dhisik apa ma wa qadha lan mengkodok sapa fatir nadban krono arahe sunnah yauman ing dalem dina makana hukang tetep ing dalem panggonane saum fa in lam yashqa moko lamun ora beratakan alaihi ing atase ta'am opo imsaku nahan poso lam yundab moko ora den sunataken opo al iftaru membatalkan poso bal imsaku angin tetapi ni utawi nahan poso iku aula luweh utama apa imsak. Qala dawu sapa Al-Ghazali Imam Al-Ghazali yundabu den sunataken apa ayyan nuya yen to berniat sapa soim bi fitrihi kelawan ngebatalaken soim idkhalas sururi ing nglebuaken kejembaran alaihi ing atase dita'am wa yajuzu lan wenang lidhaifi kedue tamu opo ayak kulayen to mangan sapa dhaif mimma saking perkara kudima kang dihaturkan opo ma lahu maring dhaif bila lafdin kelawan tanpa lafat minal mudifi saking wong kang ditamui naam yo in intadoro lamun ngenteni sapa mudif ghairahu ing sakliyane dhaif lam yajus moko ora oleh opo akal qabla hudurihi ing dalam sadurunge teko wae ghair illa bilafdin angin kelawan lafat minhu saking mudif. Jadi furu' di sini merangkan beberapa cabang hukum. Pertama adalah bahwa kita disunahkan saat kita berpuasa sunnah kemudian kita dihaturkan untuk makan sesuatu oleh seseorang atau kita diberikan makanan oleh seseorang, maka kita disunnahkan untuk makan makanan tersebut dalam artian membatalkan puasa kita. Meskipun status puasa yang kita lakukan itu berupa sunnah muakkadah, puasa yang sunnah muakkadah, tetap kita disunnahkan. Bahkan meskipun sudah ada di penghujung siang hari, kita itu tetap disunahkan untuk memakan makanan yang telah dihaturkan atau diberikan kepada kita oleh seorang tersebut. Mengapa? Karena alasan pertama, li'irdoi ditto'am, karena mengharapkan keridhaan orang yang memberikan makanan tersebut. Kemudian yang kedua, dikarenakan ada perintah untuk memakan makanan yang telah diberikan kepada kita. Kemudian di samping itu kita diberikan pahala atas apa yang telah kita lakukan, yaitu berupa kita membatalkan puasa untuk memakan makanan yang telah diberikan kepada kita. Akan tapi tetap kita disunahkan untuk mengkodok puasa kita yang telah kita batalkan itu di hari di mana puasa itu kita lakukan. Contoh, saya melakukan puasa Kamis yang mana statusnya sunnah dan muakkadah. Ketika saya berpuasa Kamis itu, saya diaturkan makanan oleh seseorang, kemudian saya membatalkan puasa saya, maka pada hari Kamis yang akan datang
saya ini disunnahkan untuk melakukan puasa Kamis, serta disunnahkan untuk mengqadha puasa Kamis yang telah saya batalkan di hari sebelumnya, di hari Kamis sebelumnya. Kemudian, bagaimana semisal tidak memberatkan? Tadi juga gambarannya adalah semisal kita memberatkan kepada orang yang memberikan makanan, maka kita disunahkan. Itu gambaran tadi, hukum yang pertama, disunahkan untuk membatalkan. Kemudian, ketika gambaran yang kedua adalah tidak memberatkan kepada orang yang memberikan makanan, maka kita tidak disunahkan untuk membatalkan puasa kita. Bahkan konsekuensinya adalah kita lebih utama untuk tetap menahan puasa kita. Itu pembahasan atau cabang hukum yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Imam Al-Ghazali di sini berpendapat bahwa kita disunahkan bagi orang yang puasa yang akan membatalkan puasanya itu disunahkan untuk berniat idkhalas surur, memberikan kesenangan ataupun kegembiraan kepada orang yang telah memberikan makanan tersebut. Kemudian cabang yang hukum yang ketiga adalah disunahkan atau boleh bagi bagi orang yang bertamu itu memakan makanan yang telah dijamukan kepada dia, dihidangkan kepada dia. Itu tidak apa-apa, meskipun tanpa ada lafaz ada ucapan atau suruhan dari orang yang menjadi tuan rumah tersebut. Nah, berbeda lagi semisal tuan rumahnya menunggu orang lain selain tamu tersebut, maka dia tidak diperkenankan untuk memakan makanan yang telah dihidangkan, kecuali semisal telah ada suruhan dari tuan rumahnya, maka tidak apa-apa, no problem. Kemudian saya akan menjelaskan nahunya. Fur'un di sini menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, berupa hadhihi. Hadhihi dibuang atau dihadaf karena sudah maklum. Dasarnya adalah halfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Fi jawabi kaifa Zaidun quldani fa Zaidun istughniya anhu in urif. Kemudian fur'un di sini menjadi khobar dari mubtada tersebut, sehingga konsekuensinya sebagai khobar adalah i'rabnya harus berupa i'rab rafa, karena sama seperti mubtada'nya. Dasarnya adalah warafa'u mubtada'an bil ibtida' kadzaka raf'u khobarin bil mubtada'. Jadi mubtada menjadi inlat, menjadi amil dirofakannya khobar, dirofakannya fur'un. Kemudian yundabu adalah kalimat fi'il mudhari' yang mabni lil majhul. Sesuai kaidah, ketika fi'il mudhari' mabni lil majhul maka dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhammah huruf awalnya, kemudian di fathah huruf sebelum akhir. Dasarnya adalah fa awalat fi'il muman wal muttasil bil akhir iksir fi mudhiyin kausil waj'alhu min mudhari'in munfatiha kayan tahil maqulu fihi yuntaha. Kemudian di sini fi'il mudhari'nya sepi dari amil nawasib juga amil jawazim, sehingga konsekuensinya adalah dia harus mabni rafa. Dasarnya adalah irfa mudhari'an idza yujarradu min nasibin wa jazimin kata sa'adu. Kemudian al-aqlu di sini tarkibnya menjadi naibul fa'il, yaitu maf'ul yang menduduki kedudukan fa'il, sehingga berubahlah menjadi naibul fa'il. Dasarnya adalah yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fi ma lahu kanila khairu naili. Kemudian muakkadan di sini tarkibnya menjadi khobar dari mana? Dari kana dan isimnya yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena terletak setelah lau. Dasarnya adalah wa yahdhifunaha wa yabkunal khobar wa ba'da in walau katsiran dashtahar. Jadi konsekuensinya meskipun kana dan isimnya dibuang, khobarnya harus tetap ada. Kemudian ma di sini berupa isim mausul. Jadi ma itu termasuk isim mausul. Dasarnya adalah waman wa ma wa al tusawi madukir wa hakadha inda tayyin syuhir. Karena ma berupa termasuk juga isim mausul, maka konsekuensinya adalah harus mempunyai silah. Karena isim mausul harus mempunyai silah. Dasarnya adalah wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamiril laiki mustamilah. Kemudian karena madho di sini berupa jumlah yang terletak setelah isim mausul, maka kedudukannya harus menjadi silah. Dasarnya adalah wa jumlatun aw shibhuhal ladzi wusil bihi kaman endil ladzi nuhu kufil. Kemudian al-aula di sini bentuknya adalah bentuk isim tafdil. Nah, mengikuti wazan af'alu karena mudzakkar. Dasarnya adalah syughmin masyughim minhu litta'ajubi af'ala littafdili ba'dal ladhubi. Kemudian tadi di atas nadban itu menjadi maf'ullah, menjadi alasan terhadap qadha. Jadi amil dari maf'ullah di sini adalah qadha.
Sehingga maf'ul lah di sini menjelaskan tentang kenapa kok harus diqadha, karena kesunahan. Dasarnya adalah fansib bihi maf'ul lahu in lam yunub an fa'ilin nahwu tadabbartul kutub. Itu juga menjadi dasar dari harus berupa i'rab nasab maf'ul lah itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.